Oke, di video kali ini kita masuk pembahasan berikutnya, masih tentang program linear, yaitu tentang membuat model matematika permasalahan SPTLDV atau permasalahan yang ada pada program linear. Nah, untuk membuat model matematika itu sendiri sama saja artinya kita merepresentasikan suatu soal cerita ke dalam bahasa matematika yang nantinya itu dalam bentuk bisa persamaan, kemudian pertidaksamaan, ataupun suatu fungsi. Nah, di kelas 10 kalian juga sudah pernah mempelajari tentang SPLTV ya, bagaimana cara mengubah suatu soal cerita ke dalam bentuk model matematika untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, di sini yang nanti akan kita gunakan adalah dengan menggunakan pertidaksamaan. Artinya yang akan kita gunakan adalah nantinya tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, ataupun lebih dari sama dengan. Nah, langkah-langkah yang nantinya akan kita gunakan untuk membuat model matematika dari suatu permasalahan program linear, yang pertama itu adalah dengan memisalkan dulu. Memisalkan variabel yang akan kita gunakan. Biasanya yang kita gunakan adalah variabel X dan Y. Nah, setelah itu langkah yang kedua itu adalah dengan membuat tabel. Membuat tabel ini langkah yang opsional ya, jadi boleh dibuat, boleh tidak. Pembuatan tabel ini hanya untuk mempermudah kalian dalam menspesifikasikan apa saja yang diketahui dalam permasalahan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga nanti akan kita buat pertidaksamaannya atau menentukan tanda ketaksamaannya. Tanda ketaksamaannya yang nanti kita gunakan itu biasanya menggunakan tanda lebih dari sama dengan ataupun kurang dari sama dengan. Dimana tanda lebih dari sama dengan berarti ini memiliki arti minimal ya, minimal atau misalkan atau bisa tidak kurang dari dan seterusnya. Kemudian kalau misalkan kurang dari atau sama dengan berarti tandanya dia maksimal, atau misalkan tidak lebih dari ataupun kata yang lain. Biasanya nanti bisa kalian perhatikan ya, dari kalimatnya itu bisa diketahui bahwa itu menggunakan istilah minimal ataupun maksimal. Mungkin 3 langkah ini ya yang bisa nanti kalian gunakan untuk menentukan model matematika. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soalnya terlebih dahulu. Oke, kita lihat contoh yang pertama pada soal berikut. Di sini ada seorang peternak berencana memelihara kambing dan sapi yang memiliki tidak lebih dari 8 kandang. Setiap kandang dapat menampung 15 ekor kambing atau 6 ekor sapi. Jumlah ternak yang akan dipelihara tidak lebih dari 100 ekor. Jika sebanyak X kandang untuk memelihara kambing dan Y kandang untuk memelihara sapi, yang ditanyakan adalah model matematika sesuai permasalahan tersebut. Nah, tadi ya sesuai yang saya sampaikan di awal, berarti kita permisalkan dulu nih. Permisalkan menggunakan permisalan X dan Y-nya. Nah, sekarang untuk yang X terlebih dahulu. X itu dia menandakan banyaknya kandang untuk kambing. Kemudian yang Y itu adalah banyaknya kandang untuk sapi. Kita sudah memisalkan X dan Y-nya. Sekarang yang kedua, kita buat tabel untuk mempermudah dalam permisalannya ya. Oke. Sini banyak kandang kambing
kemudian sini banyak kandang sapi. Oke, sekarang dari soal diketahui bahwa di sini jumlah kandang yang akan nantinya disediakan oleh peternak tersebut itu adalah tidak lebih dari 8 kandang. Berarti jumlah antara banyaknya kandang kambing yaitu X dengan banyaknya kandang sapi itu jumlahnya adalah 8. Seperti ini ya. Kemudian di sini ada banyak ternaknya. Di kandang kambing nanti dia akan menampung 15 ekor. Kemudian pada kandang sapi dia menampung 6 ekor sapi. Dan jumlah ternak yang nantinya akan dipelihara itu adalah tidak lebih dari 100 ekor. Seperti ini ya. Oke, sekarang bagaimana kita membuat model matematikanya? Kita lihat secara horizontal ya. Secara horizontal berarti kan harus jenis nih, ketika kandang dijumlahkan dengan kandang hasilnya otomatis kandang. Kemudian di sini kalau misalkan jumlah ternak ya hasilnya juga ternak. Sekarang berarti dari yang pertama dulu. Yang pertama berarti di sini X plus Y. Nah, kemudian tanda ketaksamaan apa yang akan kita gunakan? Di sini ada kalimat tidak lebih dari. Kalau tidak lebih dari artinya dia maksimum atau maksimal. Karena dia maksimal berarti tanda yang akan kita gunakan adalah kurang dari sama dengan 8. Artinya berarti jumlah kandangnya bisa 8 atau kurang dari itu, tapi maksimal adalah 8. Kemudian yang kedua 15 banyak, berarti sini 15x plus 6y. Nah, tanda ketaksamaan yang digunakan di sini juga ada kalimat tidak lebih dari, artinya berarti jumlah ternak maksimal yang nantinya akan yang dipelihara oleh peternak tersebut itu adalah sebanyak 100 ekor. Berarti sini kurang dari atau sama dengan 100. Berarti di sini model matematikanya itu adalah X plus Y kurang dari sama dengan 8. Kemudian yang kedua 15X plus 6Y kurang dari sama dengan 100. Dan jangan lupa ditambahkan X itu kan merepresentasikan banyak kandang. Yang namanya banyak kandang berarti kan minimal itu adalah 0 gitu ya. Berarti sini X lebih besar atau sama dengan 0, karena namanya banyak kandang itu nggak mungkin bernilai negatif ya, tapi minimalnya itu pasti 0. Kemudian Y-nya juga lebih dari sama dengan 0. Tuh, kalau misalkan kita tidak melibatkan syarat yang ini, berarti sama saja dong, berarti banyak kandang bisa bernilai negatif, padahal banyak kandang itu jumlah suatu benda, sehingga pasti hasilnya selalu positif atau minimal itu nilainya 0. Sehingga jawabannya itu adalah di sini 15x plus 6y yang D. Yang D. Itu yang soal yang contoh yang pertama. Kita masuk contoh soal yang kedua. Di sini sebuah perusahaan roti membuat 2 jenis roti, yaitu roti A dan roti B. Roti A memerlukan 4 gram gula pasir dan 6 gram tepung terigu. Roti B-nya memerlukan 8 gram gula pasir dan 9 gram tepung terigu. Tersedia paling sedikit 16 kg gula pasir dan 21 kg tepung terigu. Jika dibuat X buah roti A dan Y buah roti B, yang ditanyakan adalah model matematikanya. Oke, yang pertama, permisalannya, di mana X itu adalah banyaknya roti A, kemudian Y itu banyaknya roti B. Oke, yang kedua sekarang kita buat tabel untuk mempermudah dalam membuat model matematikanya. Berarti di sini ada roti A, kemudian roti B. Berarti roti A ini sebagai X ya, roti B sebagai Y. Kemudian di sini komponen yang digunakan untuk membuat roti tersebut itu adalah gula pasir dan tepung terigu.
Seperti ini ya. Berarti kalau kita menjumlahkan gula pasir, otomatis hasilnya juga harus gula pasir ya. Sekarang untuk roti A, gula pasir yang digunakan itu adalah 6 gram. Kemudian tepung terigunya adalah bukan 6, 4 gram. Dan tepung terigunya adalah 6 gram. Sedangkan roti B, gula pasirnya 8 gram, tepung terigunya 9 gram. Dan bahan yang tersedia untuk gula pasirnya itu adalah 16 kg. 16 kg berarti kita samakan ya. Kita samakan karena ini dalam gram, berarti ini diubah menjadi gram. Sehingga di sini 16.000 gram. Dan untuk tepung terigunya di sini 21 kg, sama ya, satuannya kita samakan menjadi gram. Berarti di sini 21.000 gram. Oke, sekarang kita buat model matematikanya. Yang pertama, berarti di sini 4x ditambah 8y. Kemudian tanda kesamaan yang kita gunakan adalah di sini tersedia paling sedikit. Paling sedikit berarti itu sama saja kata ganti untuk minimal. Sehingga tanda yang kita gunakan adalah lebih dari atau sama dengan 16.000. Kemudian yang kedua, di sini juga tersedia paling sedikit ya, berarti minimal juga ya. 6x plus 9y lebih besar atau sama dengan 21.000. Oke, berarti tinggal kita sederhanakan. Berarti yang pertidaksamaan yang pertama bisa kita bagi dengan 4 ya. Sehingga model matematikanya itu adalah yang pertama, x plus 2y dibagi 4 berarti lebih dari atau sama dengan 4.000. Kemudian yang kedua kita bagi dengan 3, pertidaksamaan yang kedua. Berarti sini 2x plus 3y lebih besar atau sama dengan 7.000. Dan jangan lupa, karena gula pasir dan tepung terigu itu adalah satuan jumlah suatu benda, sehingga dengan syarat x-nya itu harus lebih besar atau sama dengan 0, dan y lebih besar atau sama dengan 0. Oke, ini model matematika yang kedua. Sehingga jawabannya itu adalah yang E. Oke, itu contoh yang kedua. Kemudian kita masuk contoh yang ketiga. Di sini ada seorang petani ingin mencampur 2 pupuk untuk mendapatkan sedikitnya 15 kg kalium, 20 kg nitrogen, dan 24 kg fosfor. Pupuk jenis pertama mengandung 3 kg kalium, 1 kg nitrogen, dan 3 kg fosfor, serta harganya 120.000. Kemudian pupuk jenis yang kedua itu mengandung 1 kg kalium, 5 kg nitrogen, dan 2 kg fosfor, harganya 60.000. Yang ditanyakan adalah tuliskan program linear untuk masalah tersebut agar pengeluaran seminimum mungkin tetapi kebutuhan tercapai. Oke, yang pertama kita misalkan terlebih dahulu dengan variabel x dan y. Di sini yang kita carikan adalah pengeluaran minimum untuk pembelian pupuk, sehingga x itu adalah banyaknya pupuk jenis yang pertama. Kemudian y itu berarti banyaknya pupuk untuk jenis yang kedua. Oke, kemudian kita buat tabelnya. Di sini ada pupuk jenis 1, kemudian pupuk jenis 2. Nah, untuk pada kandungan pada pupuk tersebut itu meliputi ada yang namanya kalium, kemudian ada nitrogen, dan yang ketiga ada fosfor. Nah, di pupuk jenis 1 kandungan kaliumnya itu adalah 3 kg, 1 kg nitrogen, dan 3 kg fosfor. Sedangkan pupuk jenis yang kedua kandungan kaliumnya itu adalah 1 kg, nitrogennya 5 kg, dan fosfornya 2 kg. Nah, nanti untuk
mencampur dua pupuk untuk mendapatkan sedikitnya 15 kg kalium. Nah, jumlah kalium yang diinginkan itu adalah di sini 15 kg, 20 kg, dan 24 kg. Oke, sekarang kita buat model matematikanya. Berarti di sini adalah 3x plus y, karena di sini ada keterangan mendapatkan sedikitnya. Sedikitnya berarti dia menginginkan jumlah minimalnya itu adalah 15 kg. Berarti di sini kurang dari sama dengan minimal, lebih dari sama dengan 15. Kemudian berarti di sini x plus 5y lebih dari sama dengan 20, dan yang terakhir 3x plus 2y lebih dari sama dengan 24. Nah, di sini kan ada harga ya. Harga untuk pupuk yang jenis 1 120.000 dan pupuk jenis 2 60.000. Nah, keterangan untuk harga ini, harga berarti di sini 120.000, sini 60.000, itu masuk sebagai fungsi kendala. Fungsi kendala atau fungsi objektif, karena kan kalau yang di sini kan yang diminta pengeluaran seminimum mungkin, berarti kan otomatis harus ada fungsi untuk bagaimana menentukan pengeluarannya. Berarti untuk permasalahan sistem pertidaksamaan untuk permasalahan tersebut, ini berarti ada 3 sistemnya, yaitu 3x plus y lebih dari sama dengan 15, x plus 5y lebih dari sama dengan 20, 3x plus 2y lebih dari sama dengan 24, dengan syarat x dan y-nya itu harus lebih besar atau sama dengan 0, karena itu merupakan jumlah dari suatu benda. Dan ini model matematika untuk permasalahan tersebut. Sedangkan yang ini yang saya beri tulisan merah itu adalah fungsi kendala. Fungsi kendala ini nantinya akan digunakan untuk mencari pengeluaran minimum. Nanti akan kita cari ya, bagaimana sih cara menggunakan fungsi kendala. Fungsi kendalanya itu adalah fx, y itu sama dengan 120.000x plus 60.000y. Tapi ini untuk yang fungsi kendala akan kita pelajari pada subbab berikutnya tentang fungsi objektif. Mungkin itu saja ya contoh, 3 contoh untuk bagaimana cara membuat model matematika. Nah, nanti bisa kalian pelajari lagi dengan diterapkan pada contoh soal yang lain, karena untuk program linear sendiri penerapannya amat sangat banyak ya. Oke, sekian untuk video kali ini.